Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kalista Zain dari kelas 12 IPA 2. Saya akan mempresentasikan mengenai turunan fungsi trigonometri, bagian perkalian dan pembagian. Video ini untuk memenuhi ujian praktek matematika peminatan. Oleh karena itu, yuk langsung kita simak. Apa sih definisi turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang biasa dipakai yaitu sin x, cos x, dan tan x. Contoh turunan fx sama dengan sin x ditulis menjadi f aksen a sama dengan cos a. Nah, f aksen a yaitu tingkat perubahan dari sin x di titik a. Nah, selanjutnya mari kita ingat-ingat lagi rumus turunan fungsi trigonometri. Yang pertama ada sin x. Sin x diturunkan menjadi cos x. Lalu cos x diturunkan menjadi min sin x. Lalu tan x diturunkan menjadi sekant kuadrat x. Lalu kotangen x diturunkan menjadi min kosekant kuadrat x. Selanjutnya sekant x diturunkan menjadi sekant x dikali tan x. Lalu selanjutnya ada kosekant x yang diturunkan menjadi min kosekant x dikali cot x. Nah, selanjutnya ada rumus perkalian dari turunan fungsi trigonometri. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, u itu adalah nilai a-nya, lalu v itu adalah nilai b-nya. Lalu u aksen itu adalah turunan dari a, dan v aksen itu adalah turunan dari b. Oke, kita langsung saja menuju contoh soal. Yang pertama, di soal tersebut disebutkan fx adalah sin x dikali cos x. Nah, sin x nya adalah nilai a nya, jadi sin x itu adalah u. Lalu cos x adalah nilai b nya, yaitu v. Ya, jadi u nya itu sin x dan v nya itu cos x. Nah, langsung saja kita masukkan nilai u-nya adalah sin x dan v-nya adalah cos x. Lalu turunan dari nilai a-nya yaitu cos x. Ini u aksennya adalah cos x dan turunan dari nilai yang v-nya itu turunan v-nya itu adalah min sin x karena turunan cos x adalah min sin x. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Cos x dikali cos x ditambah sin x dikali min sin x. Lalu setelah itu kita kalikan saja dan kita tambah menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, fx sama dengan cos 2x. Hasilnya adalah cos 2x. Lanjut contoh soal berikutnya. Nomor 1 disebutkan jika gx sama dengan 2x sin 3x, maka gx, nah kita cari dulu nih u nya itu yang mana dan v nya itu yang mana. U nya itu adalah 2x dan v nya itu adalah sin 3x. Turunan dari 2x kita cari adalah 2 dan turunan dari v adalah 3 cos 3x. Langsung saja kita masukkan ke rumus yang tadi menjadi 2 dikali sin 3x ditambah 2x dikali 3 cos 3x. Tinggal kita kalikan, maka hasilnya menjadi 2 sin 3x ditambah 3x cos 3x. Oke, lanjut ke nomor 2. Hx sama dengan cos kuadrat 3x, maka hx, nah pertama-tama kita jabarkan dulu cos 3x nya supaya kita lebih mudah menentukan nilai u dan v nya. Nah, u di sini kan kita sudah jabarkan ya, maka kita tinggal masukkan saja yang nilai a nya itu, u nya adalah cos 3x, lalu v nya juga tetap cos 3x karena dia kuadrat. Turunan dari nilai u nya adalah min sin 3x. Lalu turunan dari v-nya itu adalah min sin 3x juga. Selanjutnya seperti biasa kita masukkan lagi ke rumus yang tadi, yaitu min sin 3x dikali cos 3x
ditambah cos 3x dikali min sin 3x. Maka hasilnya menjadi min 2 sin 3x dikali cos 3x. Selanjutnya adalah pembagian. Rumus dari pembagian adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. U itu adalah nilai A, V itu adalah nilai B, lalu U aksen adalah turunan dari A, dan V aksen adalah turunan dari B. Langsung aja ke contoh soalnya. Pertama kita diberikan contoh soal sebagai berikut. Jika fx sama dengan 2x per sin x, maka turunan fx adalah U sama dengan 2x, V nya sama dengan sin x. Nah, turunan dari 2x adalah 2, lalu turunan dari sin x adalah cos x. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. U aksennya adalah 2 dikali V nya adalah sin x dikurang dengan U nya adalah 2x, lalu dikali dengan V aksennya yaitu cos x dibagi sin x kuadrat. Sama dengan yaitu 2 dikali sin x dikurang x dikali cos x per sin kuadrat x. Jadi kita keluarkan, karena ada sama-sama 2, kita keluarkan 2-nya, lalu kita jadikan jadi 2 dikali sin x min x dikali cos x. Yang di bawah tinggal kita kalikan saja menjadi sin kuadrat x. Nah, ini sebenarnya sudah benar, kita bisa sederhanakan lagi menjadi 2 kosekan kuadrat x dikali sin x min x dikali cos x. Kosekannya itu dari 1 per sin kuadrat x. Ini satunya nggak kelihatan, jadinya kita bisa langsung kalikan saja 2 kosekan kuadrat x. Itu sebenarnya ada 1 per sin kuadrat x yang jadi kosekan. Ke contoh soal berikutnya, yaitu pertanyaannya jika hx sama dengan cos x per sin x, maka turunan dari hx adalah, nah kita cari dulu u nya seperti biasa, cos x, u nya adalah cos x, lalu v nya adalah sin x. Nah, turunan dari cos x untuk u aksennya adalah min sin x, dan turunan dari sin x untuk v aksennya adalah cos x. Lalu kita masukkan ke rumusnya. U aksennya adalah min sin x dikalikan dengan V nya adalah sin x dikurang dengan U nya itu cos x dan dikali dengan V aksennya yaitu cos x dibagi dengan V nya cos x pangkat 2. Lalu kita tinggal kalikan saja. Min sin x nya dikali sin x menjadi min sin kuadrat x, lalu dikurang dengan cos kuadrat x, tinggal dikali cos x dikali cos x, lalu dibagi dengan cos kuadrat x. Hasilnya menjadi min 1 per cos kuadrat x. Kita bisa sederhanakan menjadi min sekant kuadrat x. Contoh soal berikutnya nomor 2, yaitu jika gx cos 4x per sin 3x, maka turunan dari gx adalah u nya kita cari yaitu sama dengan cos 4x, lalu v nya itu kita cari yaitu sin 3x. Turunan dari u nya yaitu min 4 sin 4x, dan turunan dari v nya yaitu 3 cos 3x. Tinggal kita masukkan lagi ke rumusnya. U aksennya yaitu min 4 sin 4x dikali v nya itu sin 3x dikurang dengan u nya yaitu cos 4x dan dikalikan dengan v aksennya yaitu 3 cos 3x dibagi dengan v nya yaitu sin 3x pangkat 2. Selanjutnya, karena ada angka yang sama yaitu 4, kita bisa keluarkan minnya menjadi min 1 4 sin 4x dikali sin 3x min 3 cos 4x dikali cos 3x per sin kuadrat 3x. Nah, karena ada min 1 dan sin kuadratnya itu kita bisa jadikan menjadi kosekan kuadrat 3x. Jadinya hasilnya yang lebih sederhana yaitu min kosekan kuadrat 3x dikali 4 sin 4x dikali sin 3x min 3 cos 4x dikali cos 3x. Demikian presentasi saya untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.